Sampurasun, Wilujeng Encing, Gasadayana. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi ya. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Sunda. Ya, di mata pelajaran bahasa Sunda ini ada beberapa bab ya. Dan kita hari ini akan membahas bab yang pertama yaitu mengenai paguneman. Apa itu paguneman? Naon ari paguneman teh? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Silakan simak penjelasan dari Bapak baik-baik ya. Oke. Mikawano paguneman. Mikawano paguneman. Paguneman teh nyaeta obrolan silih tempas antara dua orang atau leuwih. Jadi paguneman yaitu obrolan silih tempas antara dua orang atau leuwih. Jadi seperti dialog ya, dialog yang terdiri dari obrolan ya, obrolan antara dua orang atau lebih, begitu ya. Paguneman ngobrol atawa ngawangkong teh mangrupa hal anu mineng dilakukan ku urang dina kahirupan sapopoe. Ngawangkong mah bisa jeung saha bae, kitu deui ngeunaan jejerna, bisa ngeunaan naon wae. Dina karya sastra atau drama, paguneman teh disebut dialog. Ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin kalian sudah pernah ya belajar mengenai dialog atau percakapan. Jadi percakapan antara dua orang atau lebih. Jadi paguneman teh sekali lagi nyaeta obrolan silih tempas antara dua orang atau lebih. Biasa anu digunakeunana bahasa anu digunakeunana gumantung kana suasana jeung batur nyaritana. Jadi bahasa atau bahasa yang digunakan tergantung kana suasana jeung batur nyaritana. Jadi bahasa yang digunakan di dalam paguneman itu tergantung pada suasananya seperti apa, suasana resmi atau suasana tidak resmi, begitu ya. Jeung batur nyaritana dan lawan bicaranya. Siapa yang diajak bicara? Apakah itu orang yang seusia dengan kita atau di bawah kita usianya atau di atas kita? Jadi bahasa di dalam paguneman itu harus disesuaikan. Begitu ya anak-anak ya. Berikutnya, upama ngobrol jeung babaturan atau jalma anu geus loma dina suasana anu loma atau akrab atawa tersmi biasana bahasa anu digunakeunana oge bahasa loma. Perhatikan sekali lagi. Upama ngobrol jeung babaturan, seandainya kalian paguneman atau dialog dengan teman ya, atau jalma anu geus loma atau siapapun yang sudah akrab dengan kita, begitu ya. Dina suasana anu loma, di dalam suasana yang akrab itu atau tidak resmi, biasana bahasa anu digunakeunana oge bahasa loma. Jadi biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa akrab. Jadi bukan bahasa resmi, begitu ya. Nah, tentu bakal beda upama urang nyarita jeung jalma anyar pinanggi. Naon ari jalma anyar pinanggi teh? Jalma anyar pinanggi teh adalah orang yang baru pertama kali bertemu. Ya, begitu. Jadi orang pertama kali ketemu gitu. Itu adalah jalma anyar pinanggi. Jalma anu pantes dipihormat, saluhureun atawa dina suasana anu resmi. Biasana ragam bahasa anu dipake oge ragam bahasa hormat atau bahasa lembut ya. Jadi kalau bahasa sekali lagi buat anak-anak ya, bahasa yang digunakan kalau seandainya bahasanya bahasa tidak resmi. Satu, biasanya untuk orang yang sudah
sudah akrab begini ya dengan teman-teman begitu. Suasana juga suasana yang bukan formal, suasana yang santai begitu. Nah, itu menggunakan bahasa loma atau bahasa tidak resmi. Nah, tapi kalau seandainya kalian berdialog dengan orang yang baru pertama kali ketemu, kemudian orang yang memang harus dihormati seperti orang tua kita ya, atau usianya lebih tua daripada kita, atau suasananya juga suasana resmi seperti rapat begitu dialognya ya, atau apa ya istilahnya ya dialog begitu dalam suasana resmi begitu, maka bahasa yang digunakan juga adalah bahasa resmi begitu ya. Baik, sanajan kitu dina suasana anu loma atau akrab atau suasana resmi aya hal anu sarua kudu diperhatikeun ku urang dina mangsa keur lumangsungna paguneman. Walaupun begitu, dalam suasana akrab ataupun suasana resmi ada hal yang sama yang perlu diperhatikan, gitu ya, sama kita pada saat paguneman itu berlangsung, pada saat dialog itu berlangsung. Di antaranya, satu, ngargepkeun nuker nyarita. Ngargepkeun teh apa? Memperhatikan, ya, memperhatikan. Jadi ketika ada lawan bicara sedang ngobrol atau sedang ngomong begitu, kalian harus memperhatikan, mendengarkan, menyimak dengan baik itu apa yang disampaikan. Itu. Kemudian yang kedua, henteu motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur. Iwal dina kayaan anu perlu bisa. Jadi tidak memotong orang sedang berbicara. Begitu ya. Kecuali jika dianggap memang harus begitu ya. Tapi kalau tidak, lebih baik selesaikan dulu orang lain sedang berbicara. Begitu. Dan yang nomor ketiga adalah nyarita kudu daria, sorana bedas, tetela, wajar, aya kesan seperti anu cowong. Jadi berbicara itu harus jelas gitu ya, tidak bisik-bisik. Berbicaranya harus jelas, kemudian wajar, tidak lebay juga begitu ya. Dan nggak ada kesan sombong, angkuh begitu ya. Jadi ya berdialog dengan baik begitu. Dan nomor 4 adalah naon-naon anu dicaritakeun ku urang teu mengpar tina jejer anu keur digunemkeun. Jadi apa yang diceritakan sama kita itu tuh temanya nggak keluar dari jalur gitu. Jadi nggak keluar dari tema yang sedang kita bicarakan pada saat itu. Jadi kalau kalian lagi membahas tentang materi pelajaran di sekolah, jadi nggak ngomongin yang lain-lain, jadi fokus ke situ, begitu ya. Anu kalima nyaeta nyarita ngagunakeun lentong anu merenah gitu. Jadi kayak misalnya, oh begitu ya, oh nuhun hatur nuhun gitu. Lentong anu merenah tuh yang enak gitu. Jadi nggak marah-marah, nggak apa gitu ya. Dan nomor 6 adalah nyarita di barung korengkuh anu merenah sarta pasemon anu marahmai. Jadi kalau kalian sedang ngomong gitu, jadi ngomongnya yang baik, yang enak gitu ya, dengan raut muka yang enak juga gitu ya, nggak marah-marah begitu. Nah begitu anak-anak yang harus diperhatikan ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Sepertinya akan banyak sekali pertanyaan. Bapak akan membuka kelas pertanyaan di classroom ya. Jadi silakan kita berdiskusi di sana. Hatur nuhun wilujeng enjing kasadayana.